Memahami datangnya ilham dari Allah. Ilham adalah bisikan hati yang diberikan oleh Allah atau malaikat, yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi, hingga ancaman. Ilham berbeda dengan wahyu atau rasa was-was dalam hati. Ilham dan wahyu datang dari Allah atau malaikat, sedangkan rasa was-was datangnya dari setan. Secara bahasa, ilham memiliki arti menelan, meneguk, mengajarkan, dan mewahyukan. Ilham juga dapat diartikan sebagai petunjuk Allah ke dalam hati manusia untuk berbuat baik. Allah menanamkan di dalam jiwa seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Contoh ilham dalam Al-Quran adalah ketika Allah memberikan ilham kepada Maryam saat ia berteduh di bawah pohon kurma, dan Allah berkata kepadanya untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma agar buah kurma yang masak jatuh kepadanya. Ilham juga diberikan kepada ibu Nabi Musa untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman Fir'aun. Dengan demikian, ilham adalah bentuk komunikasi ilahi yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara ilham dan wahyu dapat dijelaskan sebagai berikut. Wahyu hanya diterima oleh para nabi dan rasul. Wahyu adalah bentuk komunikasi langsung dari Allah yang diberikan kepada nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan ilham dapat diterima oleh siapa saja yang dikehendaki Allah, baik nabi maupun orang biasa. Ilham adalah bisikan hati yang diberikan oleh Allah atau malaikat untuk memberikan petunjuk atau arahan. Wahyu bersifat mutlak dan harus disampaikan kepada umat manusia. Wahyu mengandung hukum, perintah, larangan, dan petunjuk yang harus diikuti oleh umat manusia. Sedangkan ilham bersifat pribadi dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Ilham lebih kepada petunjuk atau motivasi pribadi untuk melakukan kebaikan atau menghindari keburukan. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril atau langsung dari Allah kepada nabi atau rasul. Wahyu biasanya disertai dengan tanda-tanda yang jelas dan tidak diragukan kebenarannya. Sedangkan ilham disampaikan melalui bisikan hati atau perasaan yang kuat. Ilham tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang jelas dan bisa dirasakan oleh siapa saja yang dikehendaki Allah. Wahyu berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad. Sedangkan ilham masih terus ada dan dapat diterima oleh siapa saja hingga hari kiamat. Bahasa dari Allah yang tidak bisa dibaca dengan mata dan tidak bisa didengar oleh telinga seringkali merujuk pada wahyu atau ilham yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Ini adalah bentuk komunikasi ilahi yang melampaui indera fisik manusia dan hanya dapat dipahami melalui hati dan jiwa yang bersih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak terbersit dalam hati seorang manusia. Ini menegaskan bahwa ada bentuk komunikasi ilahi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Dengan demikian, bahasa dari Allah yang tidak bisa dibaca dengan mata dan tidak bisa didengar oleh telinga adalah bentuk wahyu atau ilham yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang melampaui kemampuan indera fisik manusia dan hanya dapat dipahami melalui hati dan jiwa yang bersih. Memahami ilham atau bahasa dari Allah sangat penting karena ilham dari Allah akan memberikan petunjuk dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ilham, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Memahami ilham adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita peka terhadap tanda-tanda dan petunjuk yang diberikan olehnya, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih taat dan penuh kesadaran spiritual. Ilham dari Allah seringkali membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati. Dengan memahami ilham, kita dapat merasakan ketenangan batin dan keyakinan bahwa kita berada di jalan yang benar. Ilham dapat membantu kita menghindari kesalahan dan dosa. Dengan memahami ilham, kita dapat mengenali bisikan-bisikan yang menyesatkan dan tetap berada di jalan yang lurus.
Memahami ilham dapat meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan memahami ilham, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Ilham dari Allah akan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Dengan demikian, memahami ilham atau bahasa dari Allah adalah penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat dengan Allah. Ilham dari Allah memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali. Ilham adalah bisikan hati yang diberikan oleh Allah atau malaikat, yang membuat seseorang dapat memahami perintah, larangan, motivasi, hingga ancaman. Ilham selalu mengarahkan kepada kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ilham tidak akan mengajak kepada keburukan atau maksiat. Ilham yang datang dari Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Ini berbeda dengan was-was yang datang dari setan yang biasanya menimbulkan kegelisahan. Ilham tidak akan bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika ada ilham yang bertentangan, maka itu bukanlah ilham dari Allah. Ilham akan mendorong seseorang untuk melakukan amal kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Ilham adalah karunia dari Allah yang tidak dapat diminta atau dipaksakan. Ilham datang dengan izin Allah dan tidak bisa diatur oleh manusia. Dengan mengenali ciri-ciri ini, kita dapat lebih memahami dan membedakan ilham yang benar-benar datang dari Allah dengan bisikan-bisikan lain yang mungkin menyesatkan. Dalam konteks makrifatullah, bahasa Allah dapat dipahami melalui pengenalan terhadap nama, sifat, dan perbuatannya. Makrifatullah adalah usaha untuk mengenal Allah dengan lebih dalam, yang mencakup pemahaman tentang Allah sebagai Rabb, Malik, dan Ilah kita. Rabb yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Kata Ilah mengandung arti yang dicintai, yang ditakuti, dan juga sebagai sumber pengharapan. Makrifatullah memiliki dua tujuan utama. Mengenal Allah, ini dapat dilakukan dengan mempelajari nama, sifat, dan perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah, berulang kali, turun pada keduanya agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Dengan demikian, bahasa Allah dalam makrifatullah adalah bahasa yang mengajarkan kita untuk mengenal dan memahami Allah melalui nama, sifat, dan perbuatannya, serta mengarahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, memberikan pandangan yang mendalam tentang pemahaman bahasa Allah. Dalam karyanya yang terkenal, Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali menjelaskan bahwa pemahaman tentang Tuhan dan bahasanya adalah inti dari ajaran tauhid dan tasawuf. Al-Ghazali menguraikan 4 tingkatan tauhid yang harus dicapai oleh seorang muslim untuk memahami bahasa Allah secara mendalam. Tingkatan pertama, mengakui keesaan Tuhan dengan lisan tetapi tidak dengan hati. Ini adalah tingkatan yang paling dasar di mana seseorang hanya mengucapkan kalimat tauhid tanpa memahami maknanya secara mendalam. Tingkatan kedua, meyakini keesaan Tuhan dengan hati seperti mayoritas orang awam. Pada tingkatan ini, seseorang mulai memahami dan meyakini keesaan Tuhan dalam hatinya. Tingkatan ketiga, menyaksikan keesaan Tuhan dengan cara menyingkapnya melalui cahaya kebenaran. Ini adalah tingkatan di mana seseorang mulai melihat tanda-tanda keesaan Tuhan dalam segala sesuatu di sekitarnya. Tingkatan keempat, tidak melihat eksistensi kecuali keesaan. Pada tingkatan ini, seseorang mencapai puncak tauhid di mana ia hanya melihat Tuhan dalam segala sesuatu dan tidak melihat keberadaan lain selain Tuhan. Al-Ghazali menyebut tingkatan ini sebagai fana,
yaitu keadaan di mana seseorang merasa lenyap dalam keesaan Tuhan. Dalam pandangan Al-Ghazali, tasawuf adalah jalan untuk memahami bahasa Allah secara mendalam. Tasawuf mengajarkan dua pilar utama: menjaga kesetiaan dan ketaatan kepada Allah baik secara lahir maupun batin. Ini mencakup segala aspek kehidupan seorang Muslim yang harus selalu berada dalam garis yang ditetapkan oleh Allah. Berakhlak baik terhadap sesama makhluk Allah dan bergaul dengan mereka dengan santun. Ini menunjukkan bahwa pemahaman bahasa Allah tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Abu Al-Hasan Al-Syadzili adalah seorang sufi besar yang mendirikan tarekat Syadziliyah. Salah satu pandangan menarik yang beliau miliki adalah tentang bahasa Allah. Menurut Al-Syadzili, memahami bahasa Allah bukan hanya sekadar memahami kata-kata yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga memahami makna yang lebih dalam yang terkandung di dalamnya. Abu Al-Hasan Al-Syadzili menekankan pentingnya memahami bahasa Allah melalui pendekatan tasawuf. Menurut beliau, bahasa Allah adalah bahasa yang penuh dengan simbol dan makna tersembunyi. Untuk memahami bahasa ini, seseorang harus memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Al-Syadzili percaya bahwa bahasa Allah dapat dipahami melalui meditasi, zikir, dan kontemplasi yang mendalam. Pembersihan hati. Langkah pertama dalam memahami bahasa Allah adalah pembersihan hati. Abu Al-Hasan Al-Syadzili mengajarkan bahwa hati yang bersih adalah kunci untuk menerima cahaya ilahi. Pembersihan hati dapat dilakukan melalui zikir dan ibadah yang konsisten. Kontemplasi dan meditasi. Setelah hati dibersihkan, langkah selanjutnya adalah kontemplasi dan meditasi. Al-Syadzili menekankan pentingnya merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan mencari makna yang lebih dalam di balik kata-kata. Meditasi membantu seseorang untuk mencapai kedamaian batin dan membuka pintu untuk memahami bahasa Allah. Pengalaman spiritual. Memahami bahasa Allah juga melibatkan pengalaman spiritual yang mendalam. Abu Al-Hasan Al-Syadzili mengajarkan bahwa melalui pengalaman spiritual, seseorang dapat merasakan kehadiran Allah dan memahami makna yang tersembunyi dalam firman-Nya. Jalaluddin Rumi, seorang penyair agung dan sufi terbesar dari Persia, dikenal dengan syair-syairnya yang indah dan penuh makna. Dalam pandangannya, memahami bahasa Allah adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh cinta. Rumi percaya bahwa cinta adalah sumber kekuatan utama dalam mencapai tujuan hidup yang ideal, yaitu Allah. Baginya, Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang disembah, tetapi juga sebagai teman, sahabat, kekasih, dan pasangan hidup. Rumi berbicara dengan Allah melalui bahasa cinta yang penuh dengan kerinduan, pengaguman, kekaguman, kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan. Dalam perjalanan spiritualnya, Rumi seringkali menggunakan syair-syair dan tarian sebagai media untuk mengungkapkan penghambaan dirinya kepada Allah. Ia percaya bahwa melalui seni, seseorang dapat mencapai ekstase dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Rumi seringkali bersenandung bersama syair-syair indah dan melakukan tarian beriring musik zikir, yang membuatnya tenggelam dalam kehusyukan dan siap menghadap Tuhan. Rumi juga dikenal dengan konsep-konsep mistiknya yang mendalam dan puitis simbolik. Salah satu konsep yang sering ia ungkapkan adalah kesatuan bersama Tuhan, Unity of God, Wahdah al-Wujud, di mana ia berbicara tentang hati sebagai cermin manusia. Rumi percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memahami bahasa Allah melalui cinta dan pengabdian yang tulus. Dalam salah satu syairnya, Rumi bersenandung, "Engkau adalah zat yang kusembah, baik ada di Ka'bah maupun di gereja. Engkau adalah tujuanku dari atas atau dari bawah." Syair ini menggambarkan pandangan Rumi bahwa Allah adalah tujuan utama hidupnya, tidak peduli dimanapun ia berada. Rumi mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati dan pemahaman yang mendalam tentang eksistensi manusia. Dengan demikian, memahami bahasa Allah menurut pandangan Jalaluddin Rumi adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh cinta, pengabdian,
dan pengorbanan. Melalui syair-syair dan tariannya, Rumi mengajarkan bahwa cinta adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan sejati.